Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah Bayu Gendeng. Wow, kisah dari penulis favorit kita semua juga ya, Mas Zaki Aisar. Alhamdulillah ya, sudah 3 minggu ini Mas Zaki tetap konsisten menulis dan sudah 3 minggu ini di setiap minggunya selalu ada kisah Bayu Gendeng ya. Jadi alhamdulillah buat Mas Zaki terus semangat berkarya. Terima kasih atas kisah-kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Timur. Sebuah pengorbanan dari bos pabrik gula. Kisah Bayu Gendeng. Bondit merasakan hatinya berada dalam persimpangan. Sebagian hatinya ingin berjuang bersama Bayu, di sisi lain dia ingin juga menunaikan pesan dari Eyang Hanggareksa. Bondit terus menatap Bayu hingga dia menghilang ke dalam portal itu. "Mas, terus rencana kita selanjutnya apa?" tanya Diana. Bondit menarik nafas dalam sambil menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Diana," keluh Bondet. "Bukannya kakek Mas Bara tinggal tak jauh dari sini? Kita mungkin bisa bertanya kepada kakek sampean, Mas. Barangkali beliau punya jawaban tentang hal ini," ucap Diana memberikan solusi. Mendengar ucapan dari Diana membuat Bondet seolah tersadar bahwa sejak awal sebenarnya dia ingin meminta saran kepada kakeknya. "Ya, benar juga katamu, Diana. Ayo kita temui kakekku. Aku yakin beliau pasti punya solusi tentang hal ini," ucap Bondet yang kembali optimis. Lalu keduanya berjalan pelan menuju ke desa Poncol untuk menemui Baharjo. Di alam gaib, pertarungan pasukan Eyang Hanggareksa melawan pasukan Ganggadara masih berlangsung dengan sengit. Kematian Singo Maruto membuat mental sebagian pasukan Eyang Hanggareksa mulai jatuh. Namun, sebagian lainnya semakin termotivasi untuk bisa membalas kematian Singo Maruto. Eyang Hanggareksa sendiri merasa sangat murka kalau melihat Singo Maruto yang dibunuh dengan cara yang licik. Aura wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Tak nampak lagi raut muka konyol maupun lucu yang tersirat dari wajahnya. Sedangkan Ganggadara dan para anak buah terkuatnya tampak menertawai kematian dari Singo Maruto. Bagi mereka, kematian Singo Maruto sangatlah penting karena kematian siluman harimau itu sedikit banyak mempengaruhi mental pasukan Eyang Hanggareksa secara keseluruhan. Kalasena yang berhasil memenggal kepala Singo Maruto menampakkan wajah sombong dan kini ia beralih ke arah Eyang Hanggareksa dan mengacungkan pedangnya ke arah kakek tua itu. "Kau yang selanjutnya akan mati, kakek tua." Kalasena tertawa sambil mengacungkan senjatanya. "Kita buktikan saja siapa yang akan modar," jawab kakek tua itu singkat. Lalu dia melesat dengan gerakan yang sangat cepat bahkan sampai tak terlihat oleh Kalasena. Dia menghilang, gumam Kalasena yang tak mampu mengikuti gerakan cepat dari Eyang Hanggareksa. Tiba-tiba saja kakek tua itu telah berada di hadapan Kalasena dan mengarahkan pukulan yang sangat kuat ke arah perut dari Kalasena. Puh! Suara pukulan kuat Eyang Hanggareksa mengenai perut Kalasena. Kalasena sampai membungkukkan badannya karena kuatnya pukulan Eyang Hanggareksa. Suara Kalasena yang melenguh kesakitan ketika perutnya dipukul dengan sangat keras oleh Eyang Hanggareksa.
Tak selesai sampai di situ, Eyang Hanggareksa yang telah dikuasai oleh kemarahan pun dengan cepat menarik tangannya yang bersarang di perut Kalasena. Kemudian dia melompat ke atas kepala Kalasena lalu duduk di atas tengkuk iblis itu. Kakek tua itu melingkarkan kedua kakinya ke leher Kalasena dan kemudian memegang kepalanya dengan kedua tangan. Melihat hal itu, Kalasena tampak panik. Dia tahu bahwa kakek tua itu bisa saja mematahkan lehernya. Hei, apa yang akan kau lakukan, kakek sialan? Turun sekarang juga, bentak Kalasena dengan nada panik. Aku hanya ingin kau mati, bajingan, saut kakek tua itu tegas. Lalu kedua kaki yang Hanggareksa menghentak dengan keras dan kedua tangan menarik kepala Kalasena dengan kuat. Kuncian kaki yang kuat itu membuat Kalasena tak bisa banyak melawan, sehingga ia hanya bisa berteriak sakitan ketika kakek tua itu mencoba mencabut paksa kepalanya. Melihat Kalasena yang kesulitan, para iblis lainnya ingin menolong. Namun dengan cepat Pak Cipto memerintahkan pasukan Eyang Hanggareksa untuk kembali memanah ke arah para iblis itu agar tak ada yang bisa menolong Kalasena. Wah! Kalasena masih terus berteriak kesakitan, sedangkan Eyang Hanggareksa semakin memperkuat tarikan di kepala Kalasena, dan akhirnya dengan sebuah tarikan yang sangat kuat, kepala Kalasena pun tercabut dari batang lehernya. Darah menyembur dengan kuat. Ketika kepala Kalasena tercabut, Eyang Hanggareksa pun turun dari tubuh Kalasena sambil menenteng kepala Kalasena di tangannya. Kakek tua itu tampak ternganga sambil menenteng kepala iblis itu di tangan kanannya. Lalu dia mengangkat kepala itu tinggi-tinggi yang disambut dengan gemuruh teriakan dari seluruh pasukannya. Kemudian kakek tua itu melemparkan kepala Kalasena ke arah Gangadhara. Kepala itu jatuh tepat di depan Gangadhara dan hanya dilihat dengan sinis oleh Raja Iblis itu. Kau ternyata kuat juga, kakek tua. Gangadhara tertawa terbahak-bahak seolah ia meledek Eyang Hanggareksa, namun tanpa disadari oleh Gangadhara, kakek tua itu telah melesat cepat ke arahnya. Gerakan Eyang Hanggareksa yang sangat cepat tak dapat dilihat oleh para pasukan Gangadhara, bahkan oleh Sugriwa dan Buto Terong yang memiliki kekuatan di atas para iblis lainnya. Tiba-tiba saja kakek tua itu telah berada di hadapan Gangadhara dan bersiap memukul Raja Iblis itu dengan pukulan lebur sakti. Tangan kakek tua itu memancarkan cahaya terang kebiruan yang jauh lebih besar dari yang biasa dia keluarkan. Sepertinya ajian lebur sakti yang saat ini ia keluarkan untuk menyerang Gangadhara 100 kali lipat lebih kuat daripada yang pernah dikeluarkan oleh Bayu. Semua pasukan yang bertarung pun sampai menghentikan pertempurannya karena mata mereka semua silau oleh cahaya yang dihasilkan dari ajian lebur sakti. Bahkan para anak buah terkuat Gangadhara hanya bisa terperangah menatap Eyang Hanggareksa yang bersiap memukul Gangadhara dengan tenaga yang luar biasa dahsyat. Gila, itu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kakek sialan itu punya energi yang begitu besar? Gumam Sugriwa. Wah, luar biasa. Aku yakin Gangadhara pasti akan mati jika terkena pukulan itu, ucap Pak Cipto. Memang itu pukulan dengan energi yang besar. Namun aku tidak yakin jika itu bisa mengalahkan Gangadhara, balas Mbak Warso. Pak Cipto tampak terkejut kalau mendengar ucapan dari Mbak Warso. Kalau pukulan sekuat itu tidak bisa membunuh Gangadhara, lalu siapa yang bisa membunuh iblis itu? Gumam Pak Cipto dalam hatinya. Gangadhara kaget melihat kakek tua itu telah melayang di hadapannya dengan sebuah pukulan yang mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Hampir tak ada waktu lagi untuk Gangadhara menghindar, sedangkan para anak buah terkuatnya seolah membeku di tempatnya masing-masing. Mati kau, Gangadhara! Eyang Hanggareksa berteriak keras. Lalu ia memukulkan ajian lebur sakti itu ke arah kepala Gangadhara. Seketika cahaya yang begitu terang dari kepalan tangan Eyang Hanggareksa menerjang ke arah kepala Gangadhara. Namun belum sempat pukulan lebur sakti Eyang Hanggareksa mengenai wajah Gangadhara, Raja Iblis itu terlebih dahulu mengayunkan telapak tangannya untuk menahan pukulan Eyang Hanggareksa. Seketika sebuah ledakan besar terjadi.
Pukulan lebur sakti yang 100 kali lebih kuat dari biasanya itu pun berbenturan dengan telapak tangan Ganggadara dan seketika menghasilkan gelombang kejut yang menerjang seluruh orang di tempat itu. Terlihat kedua kubu pasukan yang bertempur itu pun sampai tercerai-berai terhempas oleh gelombang kejut yang sangat kuat. Para pasukan itu terhempas ke segala arah dan jatuh bergelimpangan di tanah. Beberapa saat setelah efek gelombang kejut itu mulai reda, dengan tertati-tati para pasukan itu mulai bangkit. Mereka semua terkejut dengan kekuatan besar yang mampu mengempaskan mereka. Mereka yang sudah bangkit segera mengarahkan pandangannya ke arah Eyang Hangreksa dan juga Ganggadara. Mereka semua sangat ingin tahu apa yang terjadi kepada keduanya, dan di luar dugaan semua orang, terlihat kepalan tangan Eyang Hangreksa masih tertahan oleh telapak tangan Ganggadara. Raja Iblis itu masih tetap berdiri kokoh seolah-olah tak terjadi apa-apa dengan dirinya. Pukulan yang sangat kuat itu tak berarti baginya, bahkan tak mampu menggores sedikit pun kulitnya. Eyang Hangreksa tampak terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menyangka jika pukulannya itu tak berefek apapun kepada Raja Iblis itu. Sekarang kau tahu perbedaan kekuatan kita, kakek busuk, ucap Ganggadara. Lalu dia mencengkram tangan Eyang Hangreksa dan menariknya kuat-kuat, lalu membanting kakek tua itu ke tanah dengan keras. Eyang Hangreksa seketika muntah darah ketika tubuhnya membentur tanah dengan keras. Semua orang terperangah tak percaya dengan kekuatan besar dari Ganggadara. Bahkan para pasukan Eyang Hangreksa terlihat mulai gentar dan tak yakin bisa menang untuk melawan Ganggadara. Sementara itu di tempat lain, Bondet kini telah sampai di rumah kakeknya. Ia langsung menceritakan semua yang terjadi kepada Mbah Harjo, termasuk tentang batu merah darah yang berada di dalam Sukmadhyana, dan juga tentang Bayu yang nekat menyusul Eyang Hangreksa seorang diri ke alam gaib melalui portal yang berada di tengah hutan itu. Aku masih sedikit bingung. Kemarin, aku, Bayu, dan para karyawan pabrik itu bisa dengan mudah kembali ke alam kami sendiri dengan bantuan Bawarso. Tapi kenapa Eyang Hangreksa dan yang lainnya harus melalui portal itu untuk kembali ke alam manusia? Tanya Bondet. Ya, Le, aku paham dengan pertanyaanmu. Jadi, kalian itu bisa kembali dengan mudah ke alam manusia karena kalian dalam wujud roh ketika masuk ke alam gaib, dan jasad kalian masih hidup di alam manusia, sehingga roh kalian kembali tertarik ke dalam jasad dan kembali ke alam manusia. Sedangkan Bawarso dan yang lainnya masuk ke alam gaib melalui portal itu, dan mereka semua masuk menggunakan tubuh asli mereka, bukan dengan roh, sehingga mereka tak bisa kembali dengan mudah. Dan khusus untuk Hangreksa dan para pasukan siluman, meskipun mereka berbentuk roh, tapi mereka tak punya jasad lagi, sehingga satu-satunya jalan untuk mereka semua kembali ya harus melewati portal itu, jawab Mbah Harjo. Wah, begitu ya, aku paham Mbah sekarang, jawab Bondet sambil menganggukkan kepala. Terus apakah sampean bisa menutup kembali portal itu, Mbah? Tanya Bondet lagi. Ya, sepertinya aku bisa, Le. Aku akan menggunakan kekuatan batu merah darah dalam Sukmadhyana sebagai media untuk menutup portal gaib itu, Le. Tapi ada satu konsekuensi yang harus kita tanggung, Mbah Harjo menjelaskan sambil sesekali mengelus-ngelus jenggotnya. Apa itu, Mbah? Saut Bondet cepat. Ya, konsekuensinya adalah kita semua yang terkena kutukan karma pala harus rela selama-lamanya menanggung kutukan itu, karena batu merah yang harusnya kita hancurkan agar kutukan itu berakhir telah menjadi segel abadi untuk portal gaib itu. Itulah konsekuensinya. Kalau aku pribadi yang sudah berusia senja, ya aku ikhlas saja, Le. Tapi bagi kalian yang masih berusia muda, apakah kalian siap selamanya harus hidup bersama dengan kutukan itu? Ucap Mbah Harjo. Bondet tampak terdiam dan berpikir sejenak. Baiklah, Mbah.
Tidak apa-apa, aku siap menanggung kutukan itu. Toh, selama kutukan itu tidak dibangkitkan, ya kita aman-aman aja. Apalagi keris getih itu masih ada di tanganku. Jawab Bondet dengan mantap. Ya, aku percaya padamu, Le. Dan sekarang, prioritas kita adalah menyelamatkan para orang yang sedang bertempur di alam gaib itu. Lalu, kita tutup portal gaib itu. Kita tidak perlu bertempur melawan Ganggadara, karena kemungkinan kita semua akan kalah. Belum waktunya kita untuk menghabisi iblis itu. Yang terpenting untuk saat ini, kita selamat dulu. Usul Mbah Harjo. Ya, benar katamu, Mbah. Kita harus segera membuat rencana matang untuk bisa membawa mereka semua kembali ke alam kita, Mbak. Ucap Bondet menyetujui usulan dari Mbah Harjo. Iya, Le. Mbah akan segera melakukan ritual untuk mencabut batu merah darah dari Sukmadiana. Lalu kita akan selamatkan teman-teman kalian. Kemudian kita akan tutup portal alam lembut itu. Ucap Mbah Harjo sambil memegang pundak Bondet dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Di alam gaib, pertempuran Eyang Hanggareksa melawan Ganggadara tampak semakin memanas. Raja Iblis itu kini tampak sangat serius. Dia tak lagi diam mengamati, tapi mulai turun dari singgasananya dan menghampiri Eyang Hanggareksa yang masih tergeletak. Dengan sekedipan mata, Ganggadara telah berada di hadapan Eyang Hanggareksa yang kini duduk dan meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Kau menyedihkan sekali, kakek tua. Usiamu sudah ratusan tahun, tapi menyadari perbedaan kekuatan saja kau tak mampu. Kau hanyalah seperti seekor semut di hadapanku, gertak Ganggadara. Kamu pikir aku akan takut padamu? Cih, aku nggak takut, cok. Iblis tetap iblis, dan siapapun yang berdiri di atas kejahatan sudah pasti akan kalah. Eyang Hanggareksa menggertak balik Ganggadara. Ganggadara hanya tersenyum kecil ketika ia mendengar ucapan Eyang Hanggareksa. Lalu dengan cepat dia mengarahkan kakinya di atas punggung Eyang Hanggareksa hingga kakek tua itu terinjak dan kembali tersungkur di tanah. Kau tak perlu banyak bicara, kakek sialan. Aku akan segera menghabisimu, ucap Ganggadara. Lalu Raja Iblis itu mencabut pedang yang tergantung di pinggulnya. Suara pedang yang tercabut dari sarungnya itu terdengar sangat nyaring. Dan tak lama kemudian nampak sebuah pedang besar dengan seluruh bila berupa asap hitam. Asap hitam itu membentuk sebuah bila pedang besar dengan ujung lancip dan memancarkan aura yang begitu gelap. Semua orang terkejut melihat pedang itu karena aura dari pedang itu begitu kuat, seolah pedang itu menyerap kekuatan dari semua orang yang melihatnya. Loh, kok seketika tubuhku kayak lemas ya ketika melihat pedang itu, ucap salah satu pasukan Eyang Hanggareksa. Ya, aku juga sama. Energiku seperti tersedot gitu oleh pedang itu, jawab prajurit yang lainnya. Sayang sekali kalau kau mati begitu saja, kakek sialan. Jadi aku akan menebasmu dengan pedangku ini, sehingga ketika kau mati seluruh kekuatanmu akan terserap ke dalam pedangku ini, ucap Ganggadara. Asu tenan, cok. Masa aku matinya kayak gini? Eyang Hanggareksa hanya tertawa menanggapi ucapan Ganggadara. Kau lucu, kakek tua. Baik. Aku akan berbaik hati padamu dengan mengabulkan satu permintaanmu sebelum kau mati. Ucapkan saja apa maumu. Cepat, bentak Ganggadara. Ya, kau baik juga ternyata. Sebenarnya permintaanku sederhana. Aku itu hanya ingin. Belum selesai Eyang Hanggareksa mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba saja beberapa pasukannya menyaut. Hei kakek tua, tidak usah meminta apapun pada iblis itu, apalagi meminta keselamatan untuk kami. Kami semua sudah memutuskan untuk mati di sini, ucap salah satu pasukannya. Ya kakek tua, aku dan Bawarso juga sudah siap untuk mati, jadi tidak usah memohon keselamatan untuk kami, imbu Pak Cipto. Siapa juga yang mau minta keselamatan untuk kalian? Kepedean kalian semua itu. Hei Ganggadara, aku hanya minta satu hal. Apa ya? Aku minta
Kau datangkan wanita cantik untukku yang super seksi, tinggi, dan putih mulus, biar aku bisa memandangnya di saat-saat terakhir hayatku. Ucap Eyang Hanggareksa dengan tawa yang lebar. Semua orang di sana terdiam. Mereka semua tak percaya dengan ucapan Eyang Hanggareksa. Kakek tua itu bisa-bisanya masih bercanda di saat-saat yang genting itu. Tampak juga Sugriwa dan Butut Terong yang melongo tak percaya dengan ucapan Eyang Hanggareksa. Bahkan Pak Cipto sampai membuka mulut lebar-lebar saat ia mendengar permintaan konyol dari Eyang Hanggareksa. Permintaan macam apa itu, kakek sialan? Baiklah, akan aku habisi kau sekarang juga, agar kau bisa bertemu dengan wanita yang kau inginkan itu di akhirat nanti, ucap Gangadhara. Lalu dia mengangkat pedangnya dan bersiap mengayunkan ke arah leher Eyang Hanggareksa. Eyang Hanggareksa hanya tertawa dan tak nampak rasa takut sedikit pun. Semua pasukan Eyang Hanggareksa tampak menangis sedih melihat kakek tua itu yang sebentar lagi akan segera tewas. Gangadhara pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu mengayunkan pedang itu dengan sangat kuat ke arah leher Eyang Hanggareksa. Dan ketika pedang Gangadhara itu hampir saja sampai di leher Eyang Hanggareksa, tiba-tiba saja datang sebuah bayangan yang melesat cepat dan seketika menendang Eyang Hanggareksa hingga kakek tua itu terlepas dari injakan kaki Gangadhara dan terpental jauh menuju ke arah kumpulan pasukannya. Gangadhara tampak terkejut dan juga sangat kesal karena lagi-lagi dia kecolongan. Sial, kakek tua itu lepas dari injakanku, gerutu Gangadhara. Bayangan yang bergerak cepat itu pun kemudian turun lalu berdiri di samping Eyang Hanggareksa yang masih terbaring di tanah. Bajingan, kamu itu gak sopan banget bocah edan. Kamu kan bisa narik badanku atau menahan pedang iblis itu, tapi kamu malah nendang kepalaku. Dasar gak sopan. Kamu sengaja kan, cok, bentak Eyang Hanggareksa. Ya kek, ini balasan karena kamu bertarung sendirian tanpa ngajak-ajak aku, kakek mesum. Wedus. Dan harusnya kamu itu terima kasih sama aku, kek, karena aku datang tepat waktu. Kalau enggak, pasti kamu sudah mau diar, bentak Bayu balik. Ya, Bayulah yang datang menyelamatkan Eyang Hanggareksa. Keduanya masih saja terus berdebat sengit seolah mereka berdua tak peduli dengan Gangadhara dan para pasukannya. Bocah goblok, ngapain kamu kesini? Tolol, apa kamu mau cari mati? Ketus Eyang Hanggareksa. Wes, gak usah banyak cangkem, kek. Aku itu cuma ingin ikut bertarung. Aku gak peduli sama kamu. Kamu mau mati atau apa, itu urusanmu, cok, bentak Bayu. Keduanya masih saja terus berdebat hingga membuat Gangadhara kesal. Bajingan, kalian berdua meremehkanku, ya? Bentak Gangadhara. Lalu ia mengibaskan pedangnya hingga sebuah lesatan kuat pun muncul dan menerjang ke arah Bayu dan Eyang Hanggareksa. Mereka berdua melompat untuk menghindari lesatan kuat dari pedang Gangadhara hingga lesatan itu pada akhirnya menghantam tanah. Kalian berdua majulah, maju untuk bertarung denganku. Aku sudah sangat muak melihat kalian yang terus mengacau di kerajaanku, murka Gangadhara. Tuhan, biar saya saja yang maju melawan mereka berdua. Sugriwa menawarkan diri. Diam kau, Sugriwa, ini adalah pertarunganku. Akulah sendiri yang akan menghabisi dua orang sialan ini, ucap Gangadhara. Kalian semua berhenti bertempur dan saksikanlah pertempuranku dengan dua orang sialan ini. Simpan tenaga kalian untuk pertempuran lain yang lebih besar, perintah Gangadhara kepada seluruh pasukannya. Seketika seluruh pasukannya berhenti bertempur lalu mundur untuk kemudian menyaksikan pertempuran Gangadhara melawan Bayu dan Eyang Hanggareksa. Kini Eyang Hanggareksa bersama Bayu siap bertempur untuk melawan Gangadhara. Mereka berdua berdiri tegak menatap Gangadhara. Mudah-mudahan mereka berdua menang. Ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa membunuh Gangadhara, ucap Pak Cipto pelan. Aku masih belum yakin kalau mereka berdua bisa mengalahkan Gangadhara, Cipto. Dan barusan aku juga mendengar seorang Mbah Harjo berkomunikasi denganku. Dia mempunyai strategi bagus untuk bisa menyelamatkan kita semua. Tapi agar semua ini lancar, aku ingin kita berdua berkorban demi keselamatan dua orang itu dan seluruh pasukan kita.
Karena mereka berdua adalah harapan seluruh manusia untuk bisa melawan para iblis jahat. Jangan sampai dua orang itu tewas, Cipto. Lebih baik nyawa kita yang kita pertaruhkan demi mereka, bisik Mbak Warso pelan ke arah Pak Cipto. Ya Mbak, aku tahu. Aku juga siap untuk membantumu kapanpun kau membutuhkan, balas Pak Cipto. Terima kasih Cipto. Dan aku juga punya kabar baik untukmu. Anakmu, Diana, saat ini telah aman bersama mereka. Aku yakin mereka akan selalu menjaga anak gadismu, ucap Mbak Warso. Pak Cipto seketika menduduk sedih. Batinnya terasa lega, tapi ia juga rindu dengan anak gadisnya itu. Ya, aku tahu Mbak. Terima kasih atas pemberitahuannya, balas Pak Cipto. Bayu dan Eyang Hanggareksa pun kini saling berhadapan-hadapan dengan Ganggadara. Keduanya mulai lebih berkonsentrasi untuk menghadapi Raja Iblis itu. Maju kalian berdua, tidak usah ragu lagi, bentak Ganggadara. Bayu sekilas saling pandang dengan Eyang Hanggareksa, seolah keduanya telah mempunyai strategi khusus untuk menghadapi iblis itu. Eyang Hanggareksa mengedipkan mata pertanda untuk Bayu memulai serangan. Bayu kemudian melesat dan menerjang ke arah Ganggadara menggunakan bleki di tangannya. Bayu mengayunkan bleki tepat ke arah leher Ganggadara, namun dengan cepat Ganggadara menahan bleki dengan mencengkram bila pedang itu menggunakan satu tangannya, seolah serangan itu begitu ringan bagi sang Raja Iblis tersebut. Bahkan cengkraman tangan Ganggadara sangat kuat hingga Bayu tak bisa menarik bleki dari cengkraman tangan itu. Sial, dengan mudahnya dia bisa menahan seranganku, dan ini malah aku nggak bisa nyabut si bleki nih. Sialan, gumam Bayu kesal. Tetap di situ Le, teriak Eyang Hanggareksa yang kini sudah melesat, lalu mengarahkan pukulannya ke arah kepala Ganggadara. Melihat Eyang Hanggareksa yang bersiap untuk memukul Ganggadara, Bayu dengan cepat melepaskan bleki yang masih digenggam oleh Ganggadara. Bayu lalu berguling ke arah belakang 2 kali, lalu dia kembali menyerang dengan menggunakan ajian lebur saketi dengan menyasar perut Ganggadara. Kini 2 serangan pukulan maut menuju ke arah Ganggadara. Eyang Hanggareksa menyerang kepala, sedangkan Bayu menyerang bagian perut. Keduanya menerjang dengan cepat, berharap serangan itu mampu memberikan luka pada Ganggadara. Namun belum sempat mereka mengenai Ganggadara, tiba-tiba saja keduanya sudah terjengkang ke tanah sambil meringis kesakitan. Ternyata Ganggadara bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan keduanya. Saking cepatnya, Bayu dan Eyang Hanggareksa dan seluruh pasukan yang menyaksikan pertempuran itu sampai tak tahu kapan Ganggadara bergerak lalu menyerang mereka berdua. Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Kalian sama sekali tidak membuat aku terkesan, ucap Ganggadara dengan sombongnya. Sial, kapan dia gerak nyerang kita ya kek? Kok tiba-tiba kita udah jatuh begini yo? Tanya Bayu. Ya aku juga gak ngerti Le, dia cepat sekali. Baru kali ini aku menemukan lawan yang sedemikian cepat, balas Eyang Hanggareksa. Bentar kek, sepertinya dia bergerak bukan dengan kecepatannya deh. Tapi belum sempat Bayu meneruskan ucapannya, tiba-tiba saja mereka berdua lagi dan lagi telah tersungkur di tanah dan bersimbah darah. Sial, lagi-lagi dia menyerang tanpa kita ketahui. Bajingan, umpat Eyang Hanggareksa. Benar dugaanku kek, dia itu bergeraknya bukan dengan kecepatan, tapi dia itu bisa menghentikan waktu kek. Seluruh alam ini berada di bawah kekuasaan dia, sehingga dia bisa berbuat apapun, termasuk menghentikan waktu, ucap Bayu menjelaskan. Wah ya benar katamu Le, tumben otakmu pinter, pantas dia bisa menyerang kita tanpa kita sadari, balas Eyang Hanggareksa. Ya memang di alamnya Ganggadara bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk menghentikan waktu. Jadi ketika Bayu dan Eyang Hanggareksa menyerang, Ganggadara menghentikan waktu sepersekian detik, sehingga di mata Ganggadara serangan keduanya menjadi sangat melambat, dan dengan mudahnya Ganggadara menyerang balik keduanya. Ya terus kita bagaimana ini kek? Tanya Bayu. Belum sempat Eyang Hanggareksa menjawab, tiba-tiba saja serangan cepat dari Ganggadara kembali datang. Serangan itu dengan cepat mengenai keduanya tanpa bisa mereka hindari. Bayu dan Eyang Hanggareksa kembali terjengkang ke tanah dengan darah yang lagi-lagi mengalir dari sela-sela bibir mereka. Gila,
Ganggadara sangat kuat sekali. Kita hampir tak ada peluang untuk menang, ucap Pak Cipto. Ya Cipto, belum saatnya kita melawan dia, apalagi kita melawannya di alam ini, balas Mbak Warso. Bunuh 2 orang itu Tuan Ganggadara, bunuh 2 orang itu Tuan Ganggadara, teriak para pasukan Ganggadara. Ganggadara terus saja menyerang Bayu dan kakek tua itu dengan serangan bertubi-tubi yang kesemuanya tak bisa dihindari oleh Bayu maupun Eyang Hanggareksa. Terlihat keduanya kini terbaring lemah tak berdaya di atas tanah. Bayu hanya telungkup dengan nafas ngos-ngosan, sedangkan Eyang Hanggareksa terlentang dengan nafas yang berat. Akan kuakhiri semua ini dengan cepat, tegas Ganggadara. Lalu dia melesat dengan serangan kuat ke arah Bayu. Serangan kuat itu sudah pasti akan menghabisi Bayu yang saat ini sedang dalam kondisi lemah. Mati kau bocah sialan, teriak Ganggadara. Bayu tak nampak menghindar. Pemuda itu hanya bisa terdiam pasrah menanti takdirnya. Ganggadara melesat dengan mengarahkan tangan kanannya yang penuh dengan kuku-kuku tajam ke arah Bayu. Tubuh siapapun sudah pasti akan koyak jika terkena serangan seperti itu. Ganggadara terlihat semakin mendekat dengan kuku-kukunya yang nampak berkilat. Namun ketika serangan itu hampir saja mengenai Bayu, tiba-tiba saja sebuah bayangan dengan cepat berada di depan Bayu untuk melindungi pemuda itu dari serangan Ganggadara. Sosok bayangan itu mengorbankan tubuhnya demi keselamatan Bayu. Bayu terkejut karena tiba-tiba saja ada seseorang yang berdiri di hadapannya dan bersiap mengorbankan tubuhnya demi keselamatannya. Hei kakek mesum, apa yang kamu lakukan? Teriak Bayu kepada sosok itu. Ya, Eyang Hanggareksa yang berdiri di hadapan Bayu dan bersiap mengorbankan tubuhnya untuk Bayu. Namun belum sempat Eyang Hanggareksa menjawab, serangan Ganggadara terlebih dulu datang. Dan dengan cepat tangan yang dihiasi kuku-kuku tajam itu menerjang perut Eyang Hanggareksa hingga masuk ke dalam perutnya, lalu tembus keluar dari punggung kakek tua itu. Bayu yang berada di balik tubuh Eyang Hanggareksa dapat melihat lengan Ganggadara yang menembus punggung kakek tua itu. Bayu sesaat diam terpaku, mulutnya menganga dan dia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Sedangkan Ganggadara tampak tersenyum sambil menatap Eyang Hanggareksa yang mulai memucat di hadapannya. Pengorbanan yang menjijikan itulah yang membuat aku benci kepada para manusia. Mereka sok jadi pahlawan dan hanya haus akan pujian, ucap Ganggadara. Kau salah Ganggadara. Inilah mengapa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia memiliki hati, cinta dan perasaan. Sedangkan kalian para iblis adalah kaum yang hanya punya kebencian dan rasa iri dengki. Kau tahu Ganggadara, rasa cinta dan juga pengorbanan akan melahirkan kekuatan yang luar biasa, dan kau akan segera melihatnya, balas Eyang Hanggareksa. Lalu iblis itu mencabut tangannya dari perut Eyang Hanggareksa dan seketika darah mengucur deras dari luka di perut Eyang Hanggareksa. Lalu kakek tua itu pun terjatuh ke tanah. Seketika semua pengikut Eyang Hanggareksa tampak panik bercampur sedih ketika melihat kakek tua itu ambruk ke tanah. Bayu yang sedari tadi terdiam langsung berdiri dan berlari menuju Eyang Hanggareksa. Bayu segera membaringkan kakek tua itu di pangkuannya. Kakek mesum, kamu jangan mati dong kek. Aku akan menahan darah ini kek. Tenang saja, kau tidak akan mati, ucap Bayu panik. Bocah goblok, perutku sudah bolong tok. Sudah pasti aku akan segera modar. Kalaupun hidup ya aku pasti tidak akan bisa makan lagi goblok. Yowes, sekarang kamu dengarkan aku Yole. Dengarkan aku sekali ini saja. Aku mohon padamu Le, ucap Eyang Hanggareksa terbata-bata sambil merembas telapak tangan Bayu. Ya kek, ya aku akan mendengarkan. Tapi kau janji harus bertahan kek. Kamu harus tetap hidup, balas Bayu. Masih ngeyel, pingin aku hidup, dasar koplak. Le, dengarkan aku. Untuk saat ini kamu tak akan bisa melawan Ganggadara.
Satu-satunya cara adalah kau harus pergi dari sini dan tutup portal gaib itu. Aku tahu Bondet sudah bergerak untuk bisa menutup portal itu. Kau kau harus tetap hidup, Le. Dan kau harus terus berlatih agar semakin kuat. Ucap Eyang Hanggareksa dengan terbata. Ya, Kek. Aku akan pergi dari sini, tapi kamu juga harus ikut keluar dari sini dan tetap hidup. Kamu gak boleh mati, Kek, ucap Bayu sembari menangis. Kamu kok ngotot, lele. Sudah jelas aku akan segera mati. Halah, ya wes lah. Aku sudah gak kuat lagi. Aku mau mati dulu, ucap kakek tua itu. Lalu ia menutup matanya dan dengan perlahan kepalanya tampak terkulai. Kakek mesum, kakek, teriak Bayu dengan menangis keras sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Eyang Hanggareksa. Bayu berteriak keras sambil mendekap erat tubuh Eyang Hanggareksa. Semua orang yang berada di pihak Eyang Hanggareksa semuanya ikut menangis ketika melihat Bayu yang meraung-raung penuh dengan kesedihan rasa sakit yang dirasakan oleh Bayu, seolah terasa oleh para pasukan Eyang Hanggareksa yang menyaksikan hal itu. Bayu masih terus berteriak-teriak dan terus menangis sedih. Bayu menangis dengan beraung-raung dan mulai tak terkendali. Terlihat sekali hatinya begitu hancur karena telah kehilangan sosok Eyang Hanggareksa. Sedangkan Gangadhara dan para pasukannya tampak menertawai Bayu. Senang sekali rasanya melihat manusia bersedih. Ucap pasukan Gangadhara. Tiba-tiba saja perlahan alam gaib itu terasa bergetar pelan, seolah ada gempa berkekuatan kecil yang sedang melanda alam gaib itu. Ada apa ini, Tuan? Tanya Sugriwa. Aku juga tidak tahu, Sugriwa, tapi aku merasakan sebuah gelombang kekuatan besar yang mulai muncul, ucap Gangadhara. Jangan, gumam Gangadhara. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Bayu yang masih saja berteriak-teriak sambil mendekap erat Eyang Hanggareksa. Gangadhara terkejut melihat Bayu karena samar-samar terlihat dari mata Gangadhara hawa iblis di alamnya kini mulai bergerak perlahan masuk ke dalam tubuh Bayu. Apa? Bocah itu menyerap energi dari alam ini. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Ucap Gangadhara keheranan. Kini terlihat kabut-kabut hitam mulai muncul di setiap sisi alam gaib itu. Kabut-kabut itu bergerak perlahan menuju ke arah Bayu dan perlahan masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Bayu yang masih saja terus berteriak tampaknya belum sadar dengan apa yang terjadi padanya. Apa itu, Mbak? Tanya Pak Cipto. Sepertinya kemarahan dan juga kesedihan bocah itu membuat dia secara tidak sadar menghisap seluruh energi di alam ini. Gawat, dia bisa menjadi sangat kuat, tapi dia juga tak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, ucap Mawarso. Tuan, kau lihat itu, Tuan? Tanya Sugriwa. Ya, aku tahu, Sugriwa. Luar biasa. Bocah itu bisa menyerap energi dari alam ini. Buto Terong, hentikan dia sebelum dia tidak terkendali lagi, perintah Gangadhara. Baik, Tuan, balas Buto Terong. Gangadhara memang memerintahkan Buto Terong untuk menghalangi Bayu terus-terusan menyerap energi dari alam gaib itu. Tapi sebenarnya dalam hati Gangadhara, dia ingin melihat kekuatan Bayu setelah dia berhasil menyerap energi alam gaib tersebut. Buto Terong melesat dengan cepatnya lalu mengayunkan sebuah pedang besar ke arah Bayu. Namun tiba-tiba pedang yang akan diayunkan oleh Buto Terong ke arah Bayu itu terjatuh bersama lengannya yang masih menggenggam pedang itu. Loh, kok, ucap Buto Terong keheranan. Ternyata Bayu telah melesat terlebih dulu dan menebas tangan Buto Terong. Tanganku putus, teriak Buto Terong kesakitan. Namun belum sempat Buto Terong tersadar dengan apa yang terjadi, tiba-tiba saja Bayu kembali datang dengan mengayunkan Bleki ke arah lehernya. Iblis raksasa itu pun tak bisa menghindar sehingga dengan cepat Bleki menghujam ke arah lehernya dan seketika kepalanya terpenggal begitu saja dengan darah yang menyembur keluar dengan deras.
Sudah kuduga, dia telah menjadi sangat kuat. Gila, benar kata kakek tua itu. Kekuatan cinta dan kemarahan akan membuat manusia bisa menjadi kuat berlipat-lipat. Luar biasa. Aku jadi tambah bersemangat lagi untuk bertarung, gumam Ganggadara. Setelah memenggal leher Buto Terong, Bayu tampak berdiri menatap Ganggadara. Matanya kini merah menyala, badannya semakin kekar, dan tampak kabut hitam mulai menyelimuti tubuhnya. Dia sekarang lebih tampak seperti hewan buas dibandingkan dengan manusia. Tanpa banyak bicara, Bayu melesat cepat menuju ke arah Ganggadara, dan dengan sekedipan mata, dia kini telah berada di hadapan Raja Iblis itu. Tanpa banyak bicara, Bayu pun langsung mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah iblis itu. Namun Ganggadara tak semudah itu untuk dikalahkan. Dengan cepat dia menahan pedang Bayu dengan cakar yang berada di tangannya. Namun di luar dugaan Ganggadara, ayunan pedang Bayu itu sangat kuat hingga membuat Raja Iblis itu terdesak. Kini pedang Bayu semakin menekan kuat ke arah cakar tajam Ganggadara. Melihat Ganggadara yang terdesak dan sedikit terbuka pertahanannya, Bayu dengan cepat mengarahkan tendangan kuat ke arah perut Ganggadara, dan seketika iblis itu merasakan rasa sakit yang telah lama tak pernah ia rasakan ketika tendangan kuat dari Bayu mengenai telak di perutnya. Gila, Bayu mulai bisa mendaratkan serangan. Kalian semua segera bawa tubuh Eyang Anggareksa dan bersiap untuk pergi dari sini. Perintah Pak Cipto. Beberapa pasukan dari Eyang Anggareksa pun berlari dan ingin mengangkat tubuh Eyang Anggareksa. Namun ketika tubuh kakek tua itu akan diangkat, tiba-tiba saja kakek tua itu bangkit kemudian tertawa. Aku masih hidup dong, cok. Ucap kakek tua itu. Walah, kamu masih hidup kakek tua. Tapi bagaimana kau bisa hidup kembali dengan luka seperti itu? Tanya para pasukan itu. Elah, luka koyo gini mah enteng, pasti bisa nutup lagi. Nih lihat, coba lihat, ucap Eyang Anggareksa sambil memperlihatkan lukanya yang mulai tertutup kembali. Nah, kok bisa kek? Tanya mereka lagi. Aku ini kan roh lele, ya jadi aku tidak akan mati semudah itu. Kecuali aku dibacok sama pedang Ganggadara itu, ya mungkin aku bisa pindah ke akhirat. Untung saja Ganggadara menyerang dengan tangannya. Yo jadi aku masih bisa menyembuhkan lukaku kembali, jawab Eyang Anggareksa. Waduh, jadi sampean tadi itu pura-pura mati, oke? Imbu mereka lagi. Iya le, aku pura-pura mati. Soalnya aku mau istirahat sejenak. Dan tidak kusangka-sangka, ternyata bocah gendeng itu malah bisa mengeluarkan kekuatannya yang luar biasa. Jawab Eyang Anggareksa sambil cengengesan. Loh, terus gimana dengan Bayu kek? Apakah dia akan menang? Tanya pasukan itu lagi. Ya, meskipun dia cukup kuat, tapi dia tetap akan kalah. Karena kekuatan yang muncul dari tubuhnya itu bukanlah kekuatan yang permanen. Itu hanya dorongan sementara yang akan menghilang dengan cepat. Jadi kita harus segera kabur dari sini, ucap Eyang Anggareksa lagi. Loh, tadi katanya siap mati dan selamanya berada di alam ini. Kok tiba-tiba mau kabur sih kek? Tanya pasukan itu lagi. Iya le, semenjak aku melihat tekadnya si Bayu yang sudah berani datang ke alam ini, aku merasa kita semua harus tetap hidup agar suatu saat nanti kita bisa kembali datang ke alam ini bersama Bayu dengan kekuatan yang lebih besar untuk menghabisi Ganggadara, jawab Eyang Anggareksa. Para pasukan itu pun memahami jalan pikiran dari Eyang Anggareksa dan segera mengabari pasukan lainnya agar bersiap untuk keluar dari alam gaib itu. Di luar alam gaib, Bondet terlihat berdiri di depan portal gaib itu. Bondet bersama Mbah Harjo dan banyak warga desa Poncol berdiri dan bersiap-siap untuk masuk lalu menyelamatkan Bayu dan yang lain. Tak lama berselang, Bondet menatap wajah Mbah Harjo. Kakek tua itu menganggukkan kepala sebagai isyarat kepada Bondet untuk mengizinkan ia masuk ke dalam portal gaib itu. Lalu Bondet melesat masuk bersama puluhan warga lainnya.
Di dalam alam gaib, Bayu masih saja bertarung dengan sengit melawan Ganggadara. Bahkan beberapa kali Bayu mampu menggores tubuh Ganggadara dengan bekinya. Namun perlahan gerakan Bayu mulai melambat. Pertanda energi yang ia serap kini mulai habis. Melihat hal itu, Ganggadara menekan balik Bayu dengan menyarangkan beberapa pukulan kuat yang tak mampu ditahan oleh pemuda itu. Namun Bayu memang pantang menyerah. Dia terlihat berdiri dan bersiap mengerahkan seluruh energinya yang tersisa dengan mengeluarkan ajian lebur saketi. Kini terlihat cahaya biru yang sangat terang berpendar dari tangan kanan Bayu. Cahaya itu sangat menyilaukan mata hingga membuat semua orang seketika mengalihkan pandangan ke arah Bayu. Ajian yang dikeluarkan oleh Bayu itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan Eyang Hangareksa sebelumnya. Ketika Bayu bersiap menghantamkan pukulan itu ke arah Ganggadara, tiba-tiba saja sebuah suara yang tidak asing terdengar di telinga Bayu. "Bayu, jangan kau lemparkan ajian itu ke Ganggadara, karena dia pasti bisa menahannya. Hantamkanlah ajian itu ke tanah, agar mereka tak bisa lagi bergerak cepat untuk mengejar kita. Kita harus segera kabur. Belum saatnya kita melawan Ganggadara." Suara Eyang Hangareksa yang terdengar di telinga Bayu. "Hah, kamu masih hidup ya, kek?" tanya Bayu. "Yo, aku masih hidup. Ayo kita kabur. Sudah cukup untuk kita mengacau di kerajaan Ganggadara," balas Eyang Hangareksa. "Baik, kek, aku akan ikuti perintahmu," balas Bayu. Lalu kemudian Bayu pun melesat dengan cepat menuju ke arah Ganggadara. Ganggadara tak nampak menghindar. Dia bersiap menahan serangan Bayu. Namun ketika Bayu hampir saja mendekati Ganggadara, Bayu tiba-tiba saja berhenti. Dan ia pun langsung mengarahkan pukulannya dengan sangat kuat ke arah tanah. Suara keras terdengar ketika pukulan Bayu menghantam tanah. Tak lama kemudian tanah di sana pun bergetar dan memicu gempa yang luar biasa. Tampak beberapa anak buah Ganggadara limbung dan terjatuh. Terlihat pula Ganggadara sesaat kehilangan konsentrasi karena gempa yang tiba-tiba saja muncul dengan berkekuatan besar. Melihat hal itu, Eyang Hangareksa segera melemparkan sebuah selubung gaib yang ia buat dari ajian lebur saketi untuk menghalangi Ganggadara mengejar mereka. "Ayo, semuanya lari!" teriak Eyang Hangareksa. Mereka semua berlari mundur untuk menyelamatkan diri. Bayu hanya terdiam, nafasnya tersengal-sengal, dan perlahan kesadarannya mulai menghilang. Efek dari ajian lebur saketi yang barusan ia keluarkan. Namun sebelum dia benar-benar pingsan, dengan cepat Bondet yang baru saja tiba meraih tubuhnya dan membawanya kabur keluar portal. "Ayo cepat lari, perisaiku tidak akan bertahan lama," teriak Eyang Hangareksa. Terlihat semua pasukan Eyang Hangareksa berlari dengan cepat mengikuti Bondet dan para warga keluar dari portal itu. Para warga juga tampak memboyong para pasukan Eyang Hangareksa yang terluka. Meskipun para pasukan ini berbentuk lembut, namun di alam gaib para warga itu bisa melihat mereka, bahkan menyentuh dan memapa mereka keluar. Mereka semua berlari dengan cepat. Namun perlahan perisai yang dibuat oleh Eyang Hangareksa mulai retak, dihantam oleh pukulan Ganggadara, hingga akhirnya perisai itu hancur. Terlihat para pasukan Ganggadara dengan cepat berlari mengejar para pasukan Eyang Hangareksa yang kabur. Melihat hal itu, Pacipto dan juga Bawarso berhenti berlari. Lalu mereka berdua berbalik arah dan menahan para pasukan Ganggadara yang mengejar mereka dengan panah. "Kalian cepatlah kabur, biar kami yang menahan mereka," teriak Pacipto. Semua orang di sana nampak terkejut dengan keputusan Pacipto dan juga Mbak Warso yang memilih untuk bertahan di alam gaib. Namun mereka semua menghargai pengorbanan keduanya dengan terus berlari cepat keluar dari alam gaib itu. Pacipto dan Mbak Warso terus-menerus menyerang para pasukan Ganggadara. Keduanya bahu-membahu menahan ratusan pasukan itu. Bondet dan yang lainnya terus berlari keluar dari alam gaib itu hingga akhirnya mereka semua bisa keluar dengan selamat. Melihat semua orang telah keluar kecuali Pacipto dan juga Bawarso, Mbah Harjo yang berdiri di depan portal gaib itu segera bersiap untuk menutup portal itu. "Apa tidak ada yang tertinggal?" tanya Mbah Harjo. "Sebenarnya masih ada, Mbah, tapi itu sudah menjadi kemauan mereka berdua," jawab Bondet. Eyang Hangareksa yang mendengar ucapan dari Bondet juga tak bisa berucap apapun. Dia hanya menundukkan kepala. Baiklah, akan segera kututup
balas Barjo. Kakek tua itu tampak berkonsentrasi, lalu dia menggerakkan kedua tangannya di depan portal gaib itu, lalu memutar kedua tangannya seolah ia sedang memutar tuas untuk menutup sesuatu. Perlahan lubang gelap itu semakin mengecil dan terus mengecil hingga hanya sebesar kepalan tangan. Lalu dengan cepat Baharjo melemparkan 3 buah batu merah darah untuk mengunci portal tersebut, dan seketika cahaya merah itu berpendar di udara kemudian menghilang begitu saja berbarengan dengan hilangnya lubang itu. Alhamdulillah, ucap Barjo. Kini tampak Bondet dan para warga terbaring kelelahan namun juga penuh dengan kelegaan. Bayu yang masih belum sadarkan diri, sedangkan para pasukan lembut dan Eyang Hanggareksa telah menghilang dan tak bisa dilihat kembali oleh para manusia. Akhirnya masalah ini selesai, Bay, gumam Bondet pelan sambil menatap wajah Bayu yang masih pingsan. Bondet sedikit lega, meskipun dalam hati kecilnya ia masih merasa gusar. Dia merasa tidak enak hati kepada Diana karena dia tak bisa membawa ayahnya keluar dari alam gaib. Maafkan aku, Diana, gumam Bondet dalam hatinya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bayu Gendeng dan di sini salah satu yang epic yang menurut saya ya, di prank lagi. Bener-bener keselin banget ya si kakek mesum yang Hanggareksa. Udah sedih-sedih, udah terharu dan wah Bayu udah ngamuk. Ternyata di prank. Eyang Hanggareksa di situ tidak jadi binasa ya. Dia tetap masih hidup karena dia hanya dilukai oleh tangan daripada Gangadhara. Kecuali pakai pedangnya selesai sudah. Luar biasa. Tapi di sini maksudnya baik ya, maksud daripada Eyang Hanggareksanya baik. Di sini adalah dia ingin membangkitkan apa yang ada di dalam tubuh Bayu ya. Jadi begini teman-teman. Setiap manusia itu punya kemampuan yang kadang kita sendiri tidak menyadari. Jadi namanya kemampuan yang disebut tenaga dalam sih itu sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang manusia ketika dia dalam kondisi terdesak atau memang kondisi yang mengharuskan itu, dia akan mengeluarkan tenaga atau sesuatu yang dia pikir dia nggak bakal mampu. Contoh gini, ada tembok tinggi nih. Ini kita nggak yakin nih, kita nggak mungkin bisa kita bisa ngelompatin tembok itu, tapi ketika dalam situasi terdesak entah gimana caranya bisa tuh ngelompatin. Contohnya ini deh ya, kayak seperti maling. Itu kan maling udah nekat, tembok setinggi apa dia bisa lompat dengan baik, atau lompat dari ketinggian tapi aman-aman aja. Itu yang disebut tenaga yang di luar batas kemampuan manusia. Dan di sini Eyang Hanggareksa melihat hal itu kepada Bayu sehingga Bayu di situ bisa menandingi Gangadhara walaupun pada akhirnya juga belum bisa mengalahkan. Luar biasa. Dan di sini juga pada akhirnya Pak Cipto ya, mungkin Pak Cipto merasa bertanggung jawab atas semuanya karena semuanya itu berawal dari Pak Cipto ya, kerusuhan di pabrik gula. Nah di situ akhirnya Pak Cipto mengorbankan dirinya untuk menahan pasukan Gangadhara sampai portal itu ditutup. Jadi banyak sekali pengorbanan. Di sini juga Bondet dan warga desa Poncol mengorbankan batu merah delima itu. Jadi suatu saat ya Bondet bisa berubah menjadi siluman di situ. Tapi ya itu semua dilakukan untuk keselamatan umat manusia. Keren pakai banget. Tapi yang jelas salah satu hikmah yang paling besar yang saya lihat yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah pengorbanan, di mana pengorbanan tapi untuk kebaikan di situ tidak akan pernah sia-sia. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Zaki Aisar. Tetap ditunggu ya untuk kisah-kisah Bayu Gendeng selanjutnya. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Oh iya,
Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor kami yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.